Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Amanda, NIM 201404034. Video ini dibuat itu untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Di sini saya akan membahas yaitu tentang sistem kekerabatan Minangkabau. Pada materi sistem kekerabatan Minangkabau ini, nantinya kita akan membahas yang pertama tentang kekerabatan matrilineal, yang mana nantinya akan ada perkawinan eksogami, residensi matrilokal, dan konsep tentang harta, yang mana terdiri dari sako dan pusako. Yang kedua yaitu perdebatan tentang sistem matrilineal ini, yang nantinya juga ada perkawinan eksogami, residensi matrilokal, dan yang ketiga sistem pewarisan. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem kekerabatan ini, sebaiknya kita harus tahu apa itu artinya kekerabatan dan apa itu sistem kekerabatan Minangkabau. Kekerabatan berasal dari kata kerabat yang artinya dekat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerabat bukan hanya sekedar dekat, tapi juga berarti keluarga atau sanak saudara dan keturunan yang berarti dari induk yang sama. Jadi, kekerabatan adalah hubungan antara dua individu atau kelompok yang terikat karena hubungan keturunan, keluarga, perkawinan, atau asal-usul yang sama. Nah, dalam kasus ini, sistem kekerabatan Minangkabau memiliki sebutan atau sapaan terhadap ayah dengan saudara laki-lakinya, demikian juga dengan ibu dengan saudara perempuan ibu. Baiklah, selanjutnya kita bahas satu persatu tentang materi yang saya sebutkan sebelum ini. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang kekerabatan matrilineal. Nah, sistem kekerabatan matrilineal ini adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jaringan kekerabatan dalam garis ibu. Nah, pada dasarnya kekerabatan matrilineal ini adalah kekerabatan dari garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perkawinan eksogami. Seperti yang kita ketahui, eks itu berarti keluar. Jadi eksogami adalah perkawinan keluar. Dalam tatanan adat Minangkabau, perkawinan eksogami merupakan perkawinan yang diharuskan bagi para mempelai, baik itu perempuan maupun laki-laki, menikah dengan orang lain yang di luar sukunya. Menurut adat Minangkabau, seorang tidak dapat menikah dengan seorang yang berasal dari suku yang sama. Dan apabila hal itu terjadi, maka akan dikenakan hukuman adat seperti dikucilkan dalam pergaulan. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga mengenal dan menganut pantangan kawin sesuai. Yang kedua yaitu residensi matrilokal. Nah, matrilokal itu sendiri merupakan sifat dari perkawinan, di mana sepasang suami istri yang sudah menikah bermukim di suatu tempat dengan aturan seorang suami tinggal di rumah sang istri. Nah, dalam adat Minangkabau biasa disebut tinggal di rumah mintuwo. Hal ini bukan berarti suami sebagai kepala keluarga di rumah istrinya, melainkan berkedudukan sebagai sumando atau orang sumando. Istilah ini dipakai disebabkan bahwa masing-masing suami istri itu tetap berada dalam kaum dan sukunya masing-masing. Yang ketiga, konsep tentang harta. Dalam adat masyarakat Minangkabau, pembagian harta ada dua macam diistilahkan, sako dan pusako. Sako sendiri diartikan harta tak berwujud. Jadi sebenarnya makna sako ialah harta warisan yang tidak berbentuk atau bersifat imaterial seperti gelar pusako, suku ataupun nama kebesaran. Namun di samping itu, ada juga yang mengatakan sako dengan asal atau tua, seperti pada kalimat Ado karambia sekupulo, bermakna ada kelapa tapi sudah tua pula. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang pusako. Pusako atau pusaka diartikan harta kekayaan berwujud, bersifat material dan diwariskan kepada anak kemenakan. Pusako juga diartikan sebagai benda sakral, maksudnya benda-benda peninggalan seseorang yang berharga baginya. Dalam kaitan ini, pusako atau pusaka merupakan alat pemersatu keluarga agar tetap berfungsi baik. Namun sebaliknya, harta pusako sebagai milik bersama tidak jarang pula menjadi bahan biang keladi dalam menimbulkan perselisihan dan sengketa dalam keluarga Minangkabau. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas
Materi yang kedua itu perdebatan tentang sistem matrilineal. Suatu hal yang menjadi pertanyaan dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau adalah pertanyaan apakah sistem kekerabatan matrilineal otomatis membuat perempuan berkuasa. Ada pendapat yang berbeda dari sebagian penulis seperti Rajab, Kojaraningrat, Kato, dan Haidar yang mengatakan bahwa dalam sistem matrilineal Minangkabau, walaupun garis keturunan berdasarkan perempuan, tetapi yang berkuasa adalah laki-laki. Laki-laki bertindak sebagai pemimpin kaumnya dan menjadi wakil kaum dalam masyarakat yang lebih luas. Sedangkan Sandai mempunyai pendapat lain. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat Minangkabau matriarkat karena perempuan mempunyai kekuasaan. Hal-hal yang menjadi perdebatan dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, yang pertama yaitu perkawinan eksogami. Pola perkawinan dalam masyarakat Minangkabau memiliki aturan ketat dengan istilah suku yang sama tidak boleh menikah. Misalnya, laki-laki dari suku Sekumbang tidak boleh menikah dengan perempuan dari suku Sekumbang. Mereka menetapkan sanksi yang keras jika hal itu terjadi. Salah satu sanksinya misalnya harus membayar denda ke nagari dan diasingkan, tidak boleh tinggal di nagari. Jadi, dalam artian ini, orang Minangkabau menganut perkawinan eksogami suku dan endogami nagari. Perkawinan endogami didasari oleh banyak sisi atau pandangan mengapa itu harus dilakukan. Pada awalnya, orang dari nagari yang sama dianggap menjadi kemudian anggota masyarakat nagari. Misalnya, seorang laki-laki sukses menikahi perempuan dari nagari lain, berarti merugikan nagarinya sendiri. Sebaiknya ia menikahi perempuan dari nagarinya sendiri, maka akan membawa kesuksesan dan kemakmuran warga nagarinya sendiri. Perkawinan yang terjadi sekarang kebanyakan tidak lagi terkait dengan aturan-aturan tradisional, kecuali menikah gadis dari suku yang berbeda. Memang masih banyak pemuda yang menikah senagari dengan hal itu karena suka sama suka, bukan karena paksaan ada istiadat masyarakat nagari. Yang kedua yaitu residensi matri lokal. Hal ini tidak menjadi permasalahan dalam masyarakat Minangkabau. Pada dasarnya, yang menjadikan perdebatan kali ini berkaitan martabat laki-laki karena dianggap belum mapan untuk menyanggupi perempuan yang dinikahi. Tapi tidak semua yang sependapat. Ada yang berpendapat bahwa hal ini telah umum dilakukan karena dalam aturan adat Minangkabau, harta warisan lebih mengutamakan ke anak perempuan. Jadi hal itu sudah wajar. Yang ketiga, sistem pewarisan. Dalam kaitan ini menjadi polemik bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut semboyan adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Tapi dalam sistem pewarisan tidak mengacu kepada semboyan tersebut. Dalam tatanan masyarakat Minangkabau memakai sistem pewarisan yang mengutamakan anak atau saudara perempuan. Padahal dalam Kitabullah telah dijelaskan secara rinci sistem pembagian warisan. Baiklah teman-teman, hanya itulah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Dan terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.